Yang paling diandalkan sebagai sumber yang menyatakan bahwa Kerajaan Kutai Martadipura merupakan salah satu kerajaan tertua di Nusantara adalah Yupa. Jumlah Yupa yang ditemukan di Muara Kaman adalah sebanyak 7 buah Yupa. Menurut hasil kajian yang dilakukan oleh J.G. de Kasparis pada tahun 1949, Yupa-Yupa di kawasan Muara Kaman yang diduga kuat sebagai peninggalan peradaban Kerajaan Kutai Martadipura yang ditemukan berturut-turut pada tahun 1879 hingga 1940. Dalam Yupa-Yupa tersebut ditemukan juga prasasti, antara lain berupa tulisan dengan aksara Palawa yang ditulis dalam bahasa Sansakerta. Huruf yang dipahatkan pada Yupa diduga berasal dari akhir abad keempat atau awal abad kelima Masehi. Semua tugu batu tersebut dikeluarkan atas titah seorang pemimpin yang diketahui bernama Maharaja Mulawarman. Adapun arti dari titah Maharaja Mulawarman itu adalah Sang Maharaja Kudungga yang amat mulia mempunyai putra yang masyhur. Sang Aswawarman namanya, yang seperti Angsuman atau Dewa Matahari menumbuhkan keluarga yang mulia. Sang Aswawarman mempunyai putra 3, seperti api yang suci 3. Yang terkemuka dari ketiga putra itu ialah Sang Mulawarman, raja yang berperadaban baik, kuat, dan kuasa. Sang Mulawarman telah mengadakan kenduri atau selamatan emas amat banyak. Untuk peringatan kenduri itulah tugu batu ini didirikan oleh para Brahmana. Berdasarkan keterangan yang terdapat pada prasasti Yupa terbitan Mulawarman tersebut, bahwa Kudungga merupakan raja pertama Kutai Martadipura yang kemudian digantikan oleh anaknya yang bernama Aswawarman, yang tidak lain adalah ayah dari Mulawarman yang kemudian menjadi pemimpin Kerajaan Kutai Martadipura. Menurut sejarah, Kudungga memerintah sekitar tahun 400 Masehi. Terdapat 2 versi tentang dari mana asal-usul Kudungga, yaitu Kudungga merupakan seorang pembesar dari Kerajaan Champa yang terletak di Kamboja, dan sebagian berpendapat bahwa Kudungga berasal dari Indonesia. Pada awalnya, Kerajaan Kutai Martadipura yang dipimpin oleh Kudungga belum berkedudukan sebagai raja, melainkan sebagai pemimpin komunitas atau kepala suku. Sehingga pada masa pemerintahan Kudungga belum ada sistem pemerintahan yang teratur dan sistematis. Kudungga memiliki anak yang bernama Aswawarman, yang kemudian menjadi pemimpin atau raja di Kerajaan Kutai Martadipura setelah sang ayah. Tidak ada petunjuk dan bukti kuat bila kita mengatakan bahwa Kudungga adalah seorang bangsawan dari Kerajaan Champa yang menyebarkan ajaran agama Hindu di Indonesia. Melainkan terdapat bukti dan keterangan yang dapat memberikan kita petunjuk bahwa sebenarnya Kudungga adalah seorang tokoh asli dari Indonesia. Asal-usul Kudungga yang merupakan tokoh asli Indonesia, diyakini bahwa Kudungga adalah tokoh asli Indonesia yang belum menerima pengaruh kebudayaan India. Hal ini dapat dicermati dengan melihat perbedaan dengan raja-raja Kutai setelah Kudungga, yaitu Aswawarman dan Mulawarman, yang telah menunjukkan pengaruh kebudayaan India dengan menggunakan kata Warman di akhiran namanya. Diyakini bahwa sebelum menjadi seorang raja dan mendirikan kerajaan Kutai, Kudungga adalah seorang kepala suku yang kemudian tertarik dengan ajaran kebudayaan India. Sebagaimana diketahui bahwa kebudayaan India yang menarik adalah sistem kerajaannya yang memungkinkan seseorang mewarisi kepemimpinan berdasarkan garis keturunannya. Sehingga Kudungga mengadopsi sistem kerajaan itu agar keturunannya dapat mewarisi posisinya sebagai pemimpin suatu kelompok atau kerajaan. Sebelum adanya pengaruh dari kebudayaan India, terutama sistem kerajaan, di Indonesia telah mengenal sistem pemilihan pemimpin yang disebut dengan primus inter pares. Berdasarkan sistem ini, seorang pemimpin dipilih berdasarkan kemampuannya, baik secara fisik, spiritual, dan intelektual. Setelah pemimpin tersebut meninggal, maka dilakukan pemilihan kembali berdasarkan kriteria-kriteria tersebut. Berdasarkan pada kenyataan ini, maka timbul pemikiran untuk mempertahankan kekuasaan dan status sosial dari seseorang agar status sosial yang tinggi di dalam sebuah kelompok masyarakat itu dapat dinikmati juga oleh keturunannya.
Sehingga sangatlah wajar apabila Kudungga yang berstatus sebagai kepala suku mengadopsi kebudayaan India, terutama sistem kerajaan untuk mempertahankan statusnya sebagai pemimpin seumur hidup dan posisinya sebagai pemimpin di dalam masyarakat dapat dinikmati oleh keturunannya. Pada masa pemerintahan Raja Kudungga, ajaran kebudayaan India, terutama ajaran agama Hindu, baru berkembang di kerajaan Kutai Martadipura. Bila kita mencermati kembali teks Yupa pada masa Mulawarman, di situ menunjukkan bahwa Kudungga adalah raja pertama dari kerajaan Kutai. Meskipun Aswawarmanlah yang dianggap sebagai pendiri keluarga raja, yaitu disebut sebagai Wangsakerta. Hal ini dapat memberikan petunjuk bahwa Kudungga telah menjadi raja dan mendirikan kerajaan Kutai meskipun tidak mengganti namanya dengan nama maupun gelar yang berasal dari India. Sehingga putranya Aswawarmanlah yang dianggap sebagai pendiri keluarga atau dinasti. Aswawarman sendiri telah menggunakan nama yang dipengaruhi oleh kebudayaan India. Tidak diketahui secara pasti kapan Raja Kudungga wafat. Setelah masa pemerintahannya, takhta kerajaan dilanjutkan oleh Aswawarman. Akan tetapi, timbul lagi pertanyaan bagi kita, yaitu apakah Aswawarman adalah putra Kudungga? Berikut Famrik Channel akan mencoba untuk memaparkan tentang hal tersebut. Apakah Aswawarman adalah putra Kudungga? Maharaja Aswawarman diketahui sebagai pendiri dinasti kerajaan Kutai sehingga diberikan gelar Wangsakerta. Aswawarman memiliki 3 orang putra dan salah satunya adalah Mulawarman. Maharaja Aswawarman juga merupakan raja kedua kerajaan Kutai dan raja pertama kerajaan Kutai yang bercorakkan Hindu. Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh prasasti Yupa terbitan Mulawarman, Aswawarman adalah ayah Mulawarman yang menggantikan kakek Mulawarman yang bernama Kudungga. Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh prasasti Yupa Mulawarman sebelumnya, maka dapat diketahui bahwa Aswawarman adalah putra Raja Kudungga. Namun, bila merujuk pada naskah Wangsakerta, Aswawarman adalah putra Raja Dewawarman VIII. Raja Dewawarman VIII adalah salah satu raja terbesar kerajaan Salakanagara yang memerintah pada tahun 348 hingga 363 Masehi. Dalam sejarahnya, Raja Dewawarman VIII berupaya untuk memperkuat kerajaan Salakanagara dengan mengirim utusan ke berbagai wilayah dan menjalin hubungan dengan negara-negara tetangga, termasuk dengan Bakulapura atau Kalimantan. Di Kalimantan, Kudungga telah mendirikan kerajaan yang dikenal dengan nama Kerajaan Kutai. Raja Dewawarman VIII menjalin hubungan persahabatan dengan Raja Kudungga dengan cara menjadikan Aswawarman yang merupakan putra Raja Dewawarman VIII sebagai anak angkatnya. Aswawarman diangkat sebagai putra oleh sang Raja Kudungga. Yang terdapat juga pendapat bahwa hal itu dikarenakan Kudungga tidak memiliki anak laki-laki. Sehingga Raja Kudungga mengangkat anak laki-laki dari Raja Dewawarman VIII untuk kemudian dinikahkan dengan putri dari Raja Kudungga. Maka sebenarnya Aswawarman adalah putra raja dari Dewawarman VIII yang diangkat anak oleh Raja Kudungga dan kemudian dijadikan juga sebagai menantunya. Adapun petunjuk bagi kita bahwa sebenarnya Aswawarman merupakan anak Raja Dewawarman yang ke-8 adalah penggunaan kata Warman di belakang namanya. Itu berarti sesungguhnya Aswawarman berasal dari kerajaan Salakanagara. Hal tersebut diperkuat oleh keterangan yang diberikan oleh prasasti Yupa bahwa Aswawarman pendiri keluarga kerajaan atau disebut Wangsakerta. Mengapa Kudungga bukan pendiri dinasti? Dari sini timbul pertanyaan, mengapa bukan Kudungga sebagai raja pertama yang dianggap sebagai pendiri keluarga raja? Apakah nama Kudungga tidak berbau India sehingga ia tidak dianggap sebagai pendiri keluarga raja? Ataukah pada masa Kudungga ia masih berstatus sebagai kepala suku? Pertanyaan tersebut dapat terjawab apabila kita mencoba untuk menghubungkan naskah kuno dan sumber prasasti.
Kudungga adalah seorang raja yang mendirikan kerajaan Kutai sekitar tahun 400 Masehi. Kudungga yang bersahabat dengan Raja Dewa Warman VIII dari kerajaan Salakanagara kemudian mengangkat Aswawarman sebagai putranya yang merupakan anak dari Raja Dewa Warman VIII. Sehingga kiranya tidaklah keliru menyebutkan bahwa Aswawarman adalah putra dari Kudungga, meskipun Aswawarman merupakan anak angkat. Namun, Aswawarman yang sebagai anak angkat kemudian menikahi putri Kudungga, sehingga Aswawarman berstatus sebagai menantu dari Kudungga. Jadi, Aswawarman tetap berhak mewarisi takhta kerajaan Kutai sepeninggal Kudungga karena statusnya sebagai anak angkat dan juga menantu. Terlebih, Kudungga tidak memiliki anak laki-laki. Oleh sebab itu, tidaklah berlebihan jika di dalam prasasti Mulawarman menuliskan bahwa Aswawarman yang dianggap sebagai pendiri keluarga raja atau Wangsakerta. Dapat disimpulkan juga bahwa sebenarnya Mulawarman mengetahui tentang asal-usul Aswawarman yang berasal dari Salakanagara. Sehingga ia membuat prasasti yang melegitimasi bahwa dirinya adalah keturunan dari Kudungga dan Aswawarman sebagai putra dari Kudungga. Dari hasil pernikahan Aswawarman dengan putri Kudungga memiliki 3 orang anak yang salah satunya adalah Mulawarman. Kemudian menggantikan Aswawarman sebagai raja kerajaan Kutai Martadipura. Masa pemerintahan Aswawarman di kerajaan Kutai Martadipura. Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh prasasti Mulawarman menceritakan bahwa Raja Aswawarman adalah raja yang cakap dan kuat. Aswawarman pun mulai memperkuat kerajaan Kutai dan memperluas wilayah kekuasaannya. Aswawarman mengadopsi pelbagai kebudayaan India dalam pemerintahannya. Hal ini dapat dimengerti dan dipahami oleh Aswawarman sebab Aswawarman sendiri sebelumnya hidup di lingkungan yang telah dipengaruhi oleh budaya India, yakni Salakanagara. Oleh karena beberapa tradisi yang lekat dengan budaya India telah dipraktikkan oleh Aswawarman, sehingga lebih meyakini bahwa Aswawarman bukanlah orang asli Bakulapura atau bukanlah putra kandung Kudungga. Salah satu tradisi dari kebudayaan India yang dilakukan Aswawarman adalah dengan dilakukannya upacara Aswamedha. Upacara Aswamedha atau yang juga dikenal sebagai upacara korban kuda adalah tradisi ritual pengorbanan yang berasal dari zaman Veda sebagai simbol representasi kekuatan dan kekuasaan tertinggi atas raja-raja lain yang menjadi taklukannya. Dalam upacara Aswamedha, Aswawarman melepaskan kuda yang diikuti oleh para satria dari kerajaan Kutai. Pelepasan kuda dengan tujuan untuk menentukan batas kekuasaan kerajaan Kutai, yaitu ditentukan dengan tapak kaki kuda yang nampak pada tanah hingga tapak yang terakhir nampak. Disitulah batas kekuasaan kerajaan Kutai. Kuda tersebut dibiarkan berkelana kemanapun tanpa diganggu dan dilindungi oleh para satria dan pasukan bersenjata lengkap. Apabila kuda ini melewati perbatasan kerajaan lain, maka sang raja akan berperang atau memutuskan menyerah dengan kerajaan tersebut. Setelah selama 1 tahun dilepas, kuda akan dibawa kembali ke ibu kota kerajaan dan disambut dengan upacara besar untuk kemudian dikorbankan. Upacara Aswamedha ini kemudian diikuti oleh Mulawarman. Upacara Aswamedha sebelumnya pernah dilakukan di India pada masa pemerintahan Raja Samudragupta pada sekitar tahun 335 hingga 375 Masehi dari kerajaan Gupta ketika ingin memperluas wilayahnya. Upacara Aswamedha ini mengikuti tradisi yang pernah dilakukan oleh Sagara, raja keturunan dinasti Surya, sebagaimana terdapat pada mitologi agama Hindu yang memerintah di kerajaan Kosala. Masa pemerintahan Mulawarman di kerajaan Kutai. Masa pemerintahan kerajaan Kutai sebagian besar dapat diketahui dari ketujuh prasasti yang ditinggalkan oleh Mulawarman itu sendiri. Pada masa pemerintahan Mulawarman, kerajaan Kutai mencapai puncak kejayaannya. Hal ini dapat diketahui dari berbagai bentuk upacara persembahan yang dilakukan Raja Mulawarman selama memerintah. Berikut ini adalah beberapa keterangan yang didapatkan dari sumber prasasti Yupa mengenai kondisi kerajaan Kutai
saat Raja Mulawarman memerintah, yang artinya adalah Sang Mulawarman telah mengadakan kenduri atau selamatan yang dinamakan emas amat banyak. Untuk peringatan kenduri itulah tugu batu ini didirikan oleh para Brahmana. Berdasarkan pada petikan prasasti ini menunjukkan bahwa Raja Mulawarman melakukan sebuah upacara yang disebut dengan kenduri. Di dalam upacara ini disebutkan bahwa Sang Raja Mulawarman memberikan emas yang sangat banyak, yang dengan demikian dapatlah diketahui bahwa sesungguhnya emas menjadi salah satu komoditas penting bagi kerajaan Kutai. Selain keterangan mengenai jumlahnya yang banyak, meskipun belum diketahui jelas tentang berapa jumlah emas tersebut dalam upacara kenduri itu, perlu diketahui bahwa emas merupakan hal yang menarik kedatangan orang-orang India untuk singgah di kerajaan Kutai Martadipura. Selain emas, Mulawarman pun juga memberikan dukungannya kepada perkembangan peternakan bagi masyarakat kerajaan Kutai. Hal ini dapat diketahui dari salah satu kutipan prasasti yang artinya adalah Sang Mulawarman, raja yang mulia dan terkemuka, telah memberi sedekah 20.000 ekor sapi kepada para Brahman yang seperti api, bertempat di tanah yang sangat suci yang bernama Waprakeswara. Untuk peringatan akan kebaikan budi yang raja itu, tugu ini telah dibuat oleh para Brahmana yang datang di tempat ini. Jumlah sebesar 20.000 ekor sapi nampaknya menjadi petunjuk bahwa peternakan pada masa Mulawarman sangatlah maju dan mendapatkan prioritas utama. Meskipun ada kemungkinan bahwa sapi yang digunakan dalam upacara Waprakeswara tersebut diimpor dari wilayah lain. Namun hal itu nampaknya agak meragukan apabila mengetahui jumlahnya yang demikian besar, sehingga tentulah sapi yang disedekahkan tersebut berasal dari kerajaan Kutai itu sendiri. Setelah pemerintahan Raja Mulawarman, tidak banyak hal yang dapat diketahui tentang kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai tidaklah runtuh, sebab eksistensinya masih tetap ada hingga berdirinya kerajaan Kutai Kertanegara pada abad ke-13. Apabila merujuk pada naskah-naskah kuno, maka raja-raja Kutai setelah Mulawarman adalah sebagai berikut. Kemaritiman Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai merupakan salah satu kerajaan tertua yang ada di Indonesia. Kerajaan Kutai mulai eksis sekitar tahun 400 Masehi, yang ditandai dengan ditemukannya 7 buah prasasti berbentuk yupa. Keberadaan kerajaan Kutai tidak terlepas dari pengaruh aktivitas kemaritiman yang terjadi sejak permulaan Tarik Masehi. Sehingga dapat dikatakan bahwa kerajaan Kutai ini terlibat aktif dalam aktivitas perdagangan internasional. Berikut penjelasan tentang kemaritiman Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai terletak di Kalimantan Timur, yaitu di daerah aliran sungai Mahakam. Berdasarkan penemuan terhadap peninggalan-peninggalannya, wilayah Kerajaan Kutai mencakup daerah Kutai Lama, Muara Kaman, Kota Bangun, dan Sebulu, yang mana semua daerah ini berada di daerah aliran sungai Mahakam. Posisinya yang berada di daerah aliran sungai Mahakam, sudah tentu kerajaan Kutai mengembangkan aktivitas kemaritiman. Pembuatan kapal untuk aktivitas berskala kecil pun tentu dilakukan. Meskipun hingga kini belum ditemukan sisa-sisa peninggalan arkeologis berupa tempat pembuatan kapal itu sendiri. Letaknya yang berada di sepanjang aliran sungai Mahakam yang bermuara ke lautan lepas, kerajaan Kutai juga mengandalkan aktivitas perdagangan maritim sebagai salah satu penghasilan kerajaan selain pada sektor pertanian dan peternakan. Berdasarkan keterangan yang dimuat dalam prasasti-prasasti peninggalan kerajaan Kutai, menunjukkan bahwa kerajaan Kutai bukanlah sebuah kerajaan yang terisolasi dari aktivitas kemaritiman dan perdagangan internasional pada permulaan awal abad Masehi. Penggunaan huruf Pallava dan bahasa Sanskerta yang terdapat di dalam prasasti menunjukkan bahwa prasasti itu dipahatkan oleh para Brahmana yang tentu saja pada permulaan awal abad Masehi yang berasal dari India. Penggunaan kata Warman pada nama Aswawarman dan Mulawarman menunjukkan adanya pengaruh yang berasal dari India. Kudungga sendiri dianggap sebagai orang lokal yang pada masa pemerintahannya
dimungkinkan baru saja menyerap kebudayaan India, terutama berkaitan dengan sistem kerajaan. Namun Kudungga belum secara penuh menyerap kebudayaan India tersebut, sehingga ia tidak dianggap sebagai pendiri keluarga raja, atau yang disebut Wangsakerta. Pendiri keluarga raja adalah anaknya yang bernama Aswawarman yang telah menggunakan gelar Warman di belakang namanya. Perubahan dan penggunaan nama berbau India itu tidaklah mungkin dapat terjadi apabila adanya intensitas hubungan yang cukup tinggi antara kerajaan Kutai dengan orang-orang India. Sehingga tidaklah mungkin pula kerajaan Kutai terisolasi dari perdagangan internasional. Jadi, sejak pemerintahan Raja Kudungga, kerajaan Kutai Martadipura telah menerima arus migrasi orang-orang yang berasal dari India. Raja Mulawarman adalah raja yang selalu disebutkan dari seluruh prasasti Yupa yang berhasil ditranskripkan. Beberapa keterangan itu antara lain adalah menunjukkan hubungan antara Raja Mulawarman dengan para Brahmana yang tentu saja berasal dari India. Pada masa pemerintahan Raja Mulawarman, diperkirakan budaya India telah sangat mendominasi dalam kehidupan di istana. Hal tersebut ditunjukkan dengan keterangan dalam prasasti yang artinya, Raja Mulawarman yang tersohor telah mengalahkan raja-raja di medan perang dan menjadikan mereka bawahannya seperti yang dilakukan oleh Raja Yudhistira. Berdasarkan keterangan ini, nampaknya epos Mahabharata telah menjadi referensi dalam kehidupan istana, di mana Raja Yudhistira adalah seorang tokoh yang terdapat dalam epos Mahabharata dan salah satu dari kelima Pandawa yang berhasil menjadi raja setelah kemenangannya dalam perang Kurukshetra menghadapi Kurawa. Setelah menjadi raja, Raja Yudhistira pun memperluas wilayah kekuasaannya dengan menaklukkan raja-raja di sekitar perbatasan wilayahnya dan menjadikannya sebagai raja bawahan. Keberhasilan dari Raja Yudhistira inilah yang rupanya ingin ditiru oleh Raja Mulawarman dari kerajaan Kutai dan menjadikannya sebagai panutan. Berdasarkan keterangan ini menunjukkan bahwa kerajaan Kutai tidak terisolasi dan berhubungan dengan orang-orang asing, terutama dengan India, yang terutama sekali adalah kedatangan para Brahmana. Namun yang menjadi pertanyaan adalah apa yang menyebabkan orang-orang India tertarik untuk datang ke kerajaan Kutai Martadipura. Sudah tentu ada hal yang menarik bagi orang-orang India mengingat secara geografis dari sisi perdagangan internasional, letak kerajaan Kutai tidaklah terlalu menguntungkan, bahkan amat jauh dari persimpangan jalur perdagangan India dengan Cina. Selain itu, perlu diketahui bahwa agama Hindu bukanlah agama misi sebagaimana agama Buddha, sehingga tentulah sangat sulit melakukan proses penghinduan bagi orang-orang asing. Di dalam salah satu prasasti Yupa menyebutkan bahwa Raja Mulawarman memberikan hadiah berupa harta benda seperti tanah, ternak, emas, dan lainnya kepada para Brahmana. Di sekitar Yupa ditemukan sisa-sisa penambangan emas aluvial yang menjadi bukti ketertarikan orang India terhadap kerajaan Kutai adalah sebagai penghasil emas. Sebelum ditemukannya eksploitasi tambang emas di Sumatera, kemungkinan kerajaan Kutai lah yang menjadi penghasil emas utamanya di kepulauan Indonesia. Hal inilah yang menyebabkan ketertarikan orang-orang India untuk datang ke kerajaan Kutai. Sebagaimana diketahui pula, emas adalah komoditas yang sangatlah dibutuhkan oleh orang-orang India pada saat itu. Kehidupan ekonomi kerajaan Kutai Martadipura. Sistem perekonomian di kerajaan Kutai tidak terlepas dari letak geografisnya yang berada pada daerah aliran Sungai Mahakam dan berpusat di daerah Muara Kaman. Berdasarkan letak geografisnya tersebut, kerajaan Kutai tentu saja tidak luput dari aktivitas perdagangan yang terjadi pada kepulauan Indonesia dan tidak menutup kemungkinan bahwa kerajaan Kutai juga turut serta dalam aktivitas perdagangan internasional. Sebagaimana diketahui bahwa kerajaan Kutai adalah kerajaan yang tumbuh dikarenakan sedikit banyaknya dipengaruhi oleh kebudayaan India. Tentu kerajaan Kutai tidak luput dari peninggalan-peninggalan arkeologis bercorak India. Arca-arca yang ditemukan oleh para arkeolog yang diduga berkaitan dengan kerajaan Kutai menjadi bukti bahwa kerajaan Kutai memiliki hubungan dengan dunia luar. Dalam arti ekonomi di sini adalah kerajaan Kutai terlibat aktivitas perdagangan setidaknya antara pulau-pulau di Indonesia dan juga India.
Berbicara tentang perdagangan tidaklah elok jika tidak mempertanyakan tentang komoditas utama yang dihasilkan oleh kerajaan Kutai. Karena tidaklah memungkinkan jika suatu wilayah dapat dikunjungi oleh orang-orang asing tanpa ada suatu daya tarik tersendiri. Jika dipandang berdasarkan pendekatan letak geografisnya, kerajaan Kutai sendiri dapatlah dikatakan tidak memiliki letak yang strategis pada jalur perniagaan antara Tiongkok dan India. Yang memang sejak abad pertama Masehi, kedua wilayah tersebut telah memantik melejitnya aktivitas perdagangan internasional. Sehingga, tentu jikalau kerajaan Kutai terlibat aktif dalam aktivitas perdagangan internasional, sudah dapat dipastikan itu karena komoditasnya, bukan karena letaknya. Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh sumber-sumber luar, terutama berita dari India maupun Tiongkok, kerajaan Kutai adalah penghasil berbagai jenis kayu yang memiliki fungsi ekonomis, keagamaan, dan estetik. Sebut saja seperti rotan, damar, dan kayu gaharu. Selain itu, kerajaan Kutai juga dikenal sebagai penghasil getah meranti, batu permata, dan juga penghasil bulu-bulu burung yang memiliki nilai keindahan. Dengan bermodalkan ini, kerajaan Kutai mampu untuk turut serta di dalam aktivitas perdagangan internasional. Di sisi lain, kehidupan ekonomi di kerajaan Kutai disebutkan di dalam salah satu prasasti bahwa Raja Mulawarman yang dianggap sebagai masa kerajaan Kutai mencapai puncak kejayaannya, telah mengadakan upacara korban emas dan menghadiahkan minyak serta 20.000 ekor sapi untuk golongan Brahmana. Tidak diketahui secara pasti asal emas dan sapi tersebut diperoleh. Apabila emas dan sapi tersebut didatangkan dari tempat lain, bisa diperkirakan bahwa kerajaan Kutai telah melakukan kegiatan perdagangan yang bukan hanya mengekspor tetapi juga mengimpor barang. Akan tetapi, muncul kemungkinan lain yakni kerajaan Kutai sendirilah yang telah menghasilkan barang-barang tersebut. Jika mengacu pada letak geografisnya yang berada di daerah aliran sungai, kerajaan Kutai tidak hanya turut serta dalam aktivitas perdagangan saja, melainkan kerajaan Kutai juga mampu memenuhi kebutuhan ekonomi rakyat dan kerajaannya sendiri. Daerah aliran sungai pada umumnya memberikan keuntungan tersendiri dikarenakan daerahnya yang subur. Hampir selalu peradaban-peradaban besar tumbuh dikarenakan memiliki daerah yang subur. Suburnya tanah yang dikarenakan berdekatan dengan aliran sungai memungkinkan kerajaan Kutai untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Pertanian dan peternakan adalah sesuatu hal yang sangat mungkin dalam hal ini. Pertanian dan peternakan adalah faktor modal utama dalam mengembangkan peradaban dikarenakan telah tercukupnya kebutuhan dengan rakyatnya. Selain itu, kecukupan bahkan keberlimpahan hasil pangan tentu saja akan mendorong pertumbuhan jumlah penduduk yang pada gilirannya dapat menghasilkan tentara untuk melakukan ekspansi demi perluasan wilayah kekuasaan. Jadi di sini dapatlah dikatakan bahwa ekonomi kerajaan Kutai terletak pada aktivitas pertanian, peternakan, dan perdagangan. Selain kerajaan Kutai mengandalkan hasil alamnya, yakni kayu-kayu yang bernilai ekonomis dan estetik. Kehidupan sosial, budaya, dan keagamaan kerajaan Kutai Martadipura. Kerajaan Kutai yang terbentuk karena diilhami oleh pengaruh kebudayaan India, terutama Hindu, tentu saja tidak dapat dipungkiri pada gilirannya juga membentuk struktur sosial sebagaimana yang tertera dalam kitab-kitab Hindu dan struktur sosial yang hampir mirip sebagaimana terjadi di India. Struktur sosial yang dimaksud adalah suatu sistem pengkastaan. Sistem kasta mau tidak mau akan muncul seiring dengan diadopsinya kebudayaan Hindu. Meskipun tentu saja akan ada perbedaan dengan apa yang terjadi di India, di mana sistem kasta adalah suatu sistem yang sangat kaku, tertutup dengan tidak memungkinkannya mobilitas sosial terjadi antar golongan kasta. Di kerajaan Kutai dapat terlihat suatu hubungan yang terjalin harmonis antara Raja Mulawarman dan kaum Brahmana. Seperti yang dijelaskan dalam Yupa bahwa Raja Mulawarman memberi sedekah 20.000 ekor sapi kepada kaum Brahmana di dalam tanah yang suci bernama Waprakeswara. Waprakeswara sendiri merujuk sebagai tempat suci atau altar untuk memuja Dewa Siwa. Upacara penghinduan yang disebut Fratyastoma, sebagaimana yang dijelaskan dalam salah satu Yupa, juga menjadi petunjuk bahwa kehidupan budaya dan keagamaan kerajaan Kutai pada saat itu sudah cukup tinggi. Pada masa Raja Mulawarman, upacara penghinduan tersebut dipimpin oleh seorang pendeta Brahmana
yang kemungkinan besar berasal dari orang Indonesia asli. Adanya kaum Brahmana asli orang Indonesia membuktikan bahwa kemampuan intelektualnya tinggi, terutama penguasaan terhadap bahasa Sanskerta. Runtuhnya Kerajaan Kutai. Keruntuhan Kutai berakhir pada Kerajaan Kutai yang bernama Maharaja Dharma Setia tewas dalam peperangan di tangan Raja Kutai Kertanegara ke-13, Aji Pangeran Anum Panji Mendapa, pada tahun 1635. Perang antara kedua kerajaan tersebut disebabkan terutama akibat persaingan hegemoni wilayah daerah Sungai Mahakam. Perlu diingat bahwa Kerajaan Kutai ini atau Kutai Martadipura berbeda dengan Kerajaan Kutai Kertanegara yang ibu kotanya pertama kali berada di Kutai Lama atau Tanjung Kute. Kutai Kertanegara inilah di tahun 1365 yang disebutkan dalam sastra Jawa Negara Kertagama. Kutai Kertanegara selanjutnya menjadi kerajaan Islam yang disebut sebagai Kesultanan Kutai Kertanegara. Sebab konflik antara Kerajaan Kutai Martadipura dan Kerajaan Kutai Kertanegara. Sejarah Kerajaan Kutai Martadipura harus berakhir pada tahun 1605. Sebagian juga menyebut pada 1635. Raja terakhirnya Dharma Setia. Sebelum kerajaan ini runtuh, di Kutai muncul kerajaan baru dan mempunyai nama hampir mirip, yaitu Kutai Kertanegara. Letaknya di muara Sungai Mahakam, tepian batu Kutai Lama. Raja pertama mereka adalah Aji Batara Agung Dewa Sakti yang berkuasa sekitar tahun 1300 hingga 1325. Kerajaan inilah yang menaklukkan Kutai Martadipura. Raja pertama Kerajaan Kutai Kertanegara adalah seorang pembesar dari Kerajaan Singasari dari Jawa yang bernama Raden Kusuma. Ia lalu mengganti namanya menjadi Aji Batara Agung Dewa Sakti. Konflik antara kedua kerajaan tersebut bermula dari usaha asimilasi nan gagal. Proses asimilasi Kerajaan Kutai Martadipura dengan Kerajaan Kutai Kertanegara sebenarnya dimulai saat putra Aji Batara Agung Dewa Sakti bernama Aji Batara Padukanira mempersunting putri Raja Guna Pranatungga dari Kerajaan Kutai Martadipura bernama Putri Indra Pertiwi Dewi. Namun, usaha penyatuan dua kerajaan tak berhasil. Perang memaksa Kerajaan Kutai Martadipura buat roboh. Peperangan kedua kerajaan terjadi saat pemerintahan Raja Kerajaan Kutai Kertanegara yang ke-8, yaitu Aji Pangeran Sinum Panji Ing Mendapa, dan Raja Kerajaan Kutai Martadipura yang ke-29, yaitu Dharma Setia. Mulanya, Raja Dharma Setia menyerahkan dua putrinya, Sekar Arum dan Sekar Wulan, ke Kerajaan Kutai Kertanegara sebagai usaha asimilasi. Namun, hal ini membuat geram rakyat Kutai Martadipura sebab dianggap melecehkan kerajaan. Tewasnya Tumenggung Seroja, seorang senopati Kerajaan Kutai Kertanegara di tangan Panglima Kerajaan Martadipura membuat situasi memanas. Pihak Kerajaan Kutai Kertanegara menuduh pembunuhan ini dilakukan oleh orang-orang Kutai Martadipura yang tak setuju pada usaha penyatuan dua kerajaan. Pada 1605, perang besar pun pecah. Dalam peperangan itu, Raja Pengabdian Setia tewas di tangan Raja Kutai Kertanegara, yaitu Aji Pangeran Sinum Panji. Pasca kekalahan ini, daerah-daerah pedalaman yang sebelumnya berada dalam kekuasaan Kerajaan Kutai Martadipura boleh melepaskan diri dan membentuk kerajaan-kerajaan kecil. Kerajaan Kutai Kertanegara lalu menyatukan Kerajaan Kutai Martadipura di bawah kekuasaannya. Wilayahnya menjadi sangat luas. Raja Kutai, yaitu Aji Pangeran Sinum, lalu mengumumkan kepada rakyatnya bahwa Martadipura bukanlah jajahan dari Kutai Kertanegara. Namun, mereka itu satu raja, satu wilayah, dan satu pemikiran. Kutai Pangeran Sinum Panji Mendapa mengumumkan pada seluruh rakyat Martadipura bahwa Martadipura bukanlah jajahan Kutai Kertanegara, tetapi mereka ialah merupakan setinggil atau serumpun. Martadipura dan Kutai Kertanegara ialah satu. Satu raja, satu setinggil, satu mahkota, satu wilayah, dan satu pemikiran.
Oleh sebab itu, Raja Pangeran Sinum kemudian mengganti nama kerajaan menjadi Kerajaan Kutai Kertanegara ing Martadipura. Dengan kekalahan tadi, berakhirlah sejarah Kerajaan Kutai Martadipura.